Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi pajak penghasilan pasal 26. Saya Katrin Ayu Nurlova, NPM 1851040218 dan rekan-rekan saya. Nama Dewi Puspita, NPM 1851040258. Saya Carmila dengan NPM 1851040249. Nama saya Emilia Pirsa, NPM 1851040219. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk badan usaha tetap BUT di Indonesia. Yang berhak atau wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. objek dan tarif pajak penghasilan pasal 26. Objek dan tarif pajak penghasilan pasal 26 diatur sebagai berikut. Yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Royalti, sewa, dan imbalan lainnya sehubungan dengan penerimaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa penghasilan atas penjualan harta di Indonesia, penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan secara langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga, 20% dari laba neto setelah kena pajak di suatu BUT di Indonesia, atau 20% penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak di suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang keempat, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, ketentuan saat terutang cara pemotongan atau pengaturan dan SPT masih pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau di akhir bulan terutangnya penghasilan tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 sebanyak 3 lengkap. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pajak pelayanan pajak, dan untuk ketiga untuk arsip pemotor. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber modal dalam bentuk satu dividen, yang kedua bunga, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk 1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang kedua premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya di perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi. Untuk premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan luar negeri baik secara langsung maupun melalui piagam. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan penghasilan neto, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 50% kali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk premi yang dibayar di perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui piutang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan penghasilan bruto, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 10% kali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Contoh soalnya dari sini, Kevin adalah karyawan asing pada perusahaan PT Alira Konsul. Kevin bertempat tinggal kurang dari 18 hari. Kevin sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan Mei 2020, Kevin memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp13.000 per US dollar penghasilan bruto berupa gaji sebulan. 5.000 US dollar dikali 13. Jawabannya 5.000 US dollar dikali 13.500 rupiah sama dengan 67.500.000 rupiah. Penerapan tarif 20% dikali 67.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. PPh pasal 26 atau gaji Kevin bulan Mei 2020 adalah Rp13.500.000. Untuk PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2020 mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayarkan oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar Rp1 juta. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecualian pasal 26. Berikut beberapa pengecualian dari pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama itu, BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama itu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Nah, syarat yang kedua itu dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Sedangkan syarat yang ketiga adalah tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Pengecualian dari pajak penghasilan pasal 26 yang kedua yaitu badan-badan internasional yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, badan-badan internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.